Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sholih Waladi dari SD Negeri 1 Lebak, Kecamatan Pakis Aji. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Saya Wiwi Widiawati dari SD Negeri 1 Bulungan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Rina, nanti ada apa? Ada acara sama siapa? Nanti kebetulan saya ada acara sama Bu Wiwi Pak Tentang apa itu? tentang supervisi Oh coaching. iya, luar biasa. Untuk hal itu mestinya jenengan sudah mempersiapkan hal-hal yang supaya bisa sesuai dengan prinsip kita dan prinsip coaching ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Kemudian jadi kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu? Dalam coaching supervisi akademik nanti yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Ya, dari ketiga itu, di antara tiga itu, ya, kompetensi mana yang ingin dikembangkan Bu? Apa mendengarkan aku saja, apa gaya penuh saja, apa yang saya itu Bu? Apa pertanyaan yang berbobot saja? nanti yang saya kembangkan pada waktu proses coaching yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, kemudian kira-kira indikator apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut? Iya, indikator yang akan saya tekankan atau ketercapaian indikator yang saya tekankan yaitu si coaching ini nanti atau gue nanti mendapat solusi atas permasalahannya, ya kan Pak? Dan bisa memecahkan masalahnya. Oh begitu. Oke Bu Lina, ini monggo jenengan melakukannya kepada Bu Wiwi. Silakan, saya tak mengobservasi jenengan dari sini. Nggih Pak Sol, terima kasih atas bantuannya nggih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bu, apakah saya Silakan. Iya. Silakan Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya Bu Wiwi? Alhamdulillah baik. Tapi ada sedikit sisi kurang baiknya. Makanya saya memberanikan diri untuk menemui Bu Lina. Harapan saya itu kekurang pelongan hati saya bisa terselesaikan setelah saya mati dunia. Ini sebelumnya apakah saya udah bujunya? Tidak Bu Wiwi. Ini jam kosong ya. Juga Saya dari kemarin itu ini seperti orang yang kosong gitu kepala saya. Kosongnya gini. kosong pikirannya. Kosong pikiran saya. Saya merasa ada ganjalan sedikit lah dalam hal pekerjaan kedinasan kalian. Kemudian saya berpikir siapa yang kira-kira cocok untuk takjak ngobrol bareng yang nantinya bisa
memberikan sedikit masukan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan menemukan solusi dari masalah yang saya rasakan ini seperti itu. Benar ya, Bu, nggak bagus sama sekali ya, Bu? Betul, ya. Oh, ya, terima kasih kalau Bu. Jadi Bu Lili, memangnya Bu Lili ini ada masalah apa ya? Silahkan ceritakan saja. Saya dengan senang hati akan mendengarkan permasalahan dari Bu Lili. Terima kasih ya Allah dulunya, semoga jenengan itu diberikan balasan dari yang maha kuasa atas kebaikan dari panjenengan sudah meluangkan waktu. Ini pokoknya saya tak mengungkapkan apa yang menjadi isi hati saya, permasalahan saya itu ya Bu. Itu sebenarnya kalau dikatakan masalah besar enggak, kecil juga agak besar seperti itu. Kalau kaitannya dengan tugas kedinasan itu kan nggak bisa main-main ya Bu, nggak bisa kita samakan dengan urusan-urusan rumah seperti itu. Begini, saya itu kan kemarin di SD saya, tempat saya tugas dinas itu kan ada rapat sekolah ya, yang diminta oleh kepala sekolah saya di sana. Tapi masalahnya saat itu saya nggak bisa mengikuti rapat karena saya ada tugas DPP, individu yang tidak bisa saya tinggalkan karena harus yang namanya pendampingan individu itu kan CGP harus hadir di hadapan PP seperti itu, sehingga kepala sekolah itu saya memberanikan diri untuk izin Pak, saya nggak bisa ikut rapat seperti itu. Bla 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 Bu, singkat cerita ternyata itu hasil dari rapat yang tidak bisa saya hadiri itu, yang mana dulunya saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 5, ujuk-ujuk itu hasil dari rapat tersebut saya ditugaskan di kelas 6. Jadi masalah begini. Dulunya 2 hari sebelum rapat itu memberikannya kepada kepala sekolah saya tetap ditugaskan di kelas 5. Seperti itu ujuk-ujuk mungkin ada masukan dari keterkaitan guru atau bagaimana dari kepala sekolah sehingga menyebabkan seorang kepala sekolah memutuskan Bu Wiwi untuk mengajar di kelas 6 seperti itu. Saya bingung Bu, saya meragukan kemampuan saya seperti itu. Kenapa saya harus ragu? Karena di sini saya harus dihadapkan banyak sekali tugas tambahan. Seperti itu. Setelah saya memilih untuk saya bicara ini, saya membicarakan masalah ini saya dirinya kayaknya orang yang cocok dan saya ajak Mas Boy seperti ini. Oke, Bu Lili tadi sudah memaparkan permasalahannya. Yang menjadi pertanyaan tadi, terus Bu Lili ingin menginginkan hal seperti apa Bu? Yang Bu Lili inginkan untuk menghadapi permasalahan yang sudah dikatakan Bu Lili tadi. Terima kasih Bu. Menurut saya sih seperti ini ya Bu, yang mengajar kelas 6 itu bukan hal yang main-main lah saya rasa. Iya, semua mengajar di kelas berapapun, kalau kita sudah memantapkan diri masuk di dunia pendidikan, ditugaskan mengajar di kelas berapapun kan nggak ada masalah seperti itu ya Bu. Karena kita sendiri, kita semua juga paham kalau di SK itu nggak ada, maaf untuk guru-guru SD kan nggak ada SK si A mengajar kelas 1 dan seterusnya, nggak ada. Jadi kita harus siap mau ditugaskan mengajar di kelas berapa. Cuman yang saya inginkan itu seperti ini Bu. Kalau memang iya saya dipercaya ditugaskan mengajar di kelas 6 Bu, saya ingin tugas tambahan yang dibebankan, yang dipercayakan kepada saya itu buat dialihkan ke rekan guru yang lain, artinya yang tidak mengajar di kelas 5. Karena saya merasa begitu melihat, mengamati, kemudian merasakan harus sebegitu besarnya tanggung jawab seorang guru kelas 6, karena harus memikirkan PSAJ nanti itu lebih kita kan lulusannya nanti benar-benar kompeten sesuai dengan harapan sekolah. Ya, jadi tadi sudah mengutarakan permasalahan dan harapan apa yang sudah menjadi masalah Bu Wiwi, ya kan? Jadi nanti pertama tadi kalau ditunjuk di kelas 6 siap
tambahannya di ke guru lain. itu ya, baik ya. Berarti Bu Wi menghadapi situasi ini itu sebagai guru kelas 6 ya, ya. Terus untuk apa namanya, menurut Bu Wiwi apa saja yang membuat Bu Wiwi bisa mengutarakan atau mempertimbangkan kalau tugas guru kelas 6 ya berat tapi harus dilaksanakan seperti itu, Bu? Saya sih sementara ya Bu, sejauh ini apa yang ingin saya laksanakan itu yang pertama, bagaimanapun setua apapun kita juga di sekolah kita, di SD kita punya atasan seperti ya, sebesar apapun masalah saya optimis aja Bu, aku punya kepala sekolah, kenapa enggak aku tidak lapor ke kepala sekolah kemudian mengutarakan apa yang jadi unek-unek saya selama ini, karena itu Bu, kembali lagi saat rapat saya tidak ada di situ, kok seandainya saya ikut rapat, saya matur ke kepala sekolah saat itu juga sekalian bisa disaksikan, didengarkan oleh guru-guru yang lain seperti itu. Dan saya tadi tidak bisa ikut rapat, saya sih wacananya matur saja sama kepala sekolah. Kalau seperti itu gimana? Saya bingung dulu rencana saya itu, saya tak matur ke kepala sekolah yang pertama, karena saya yakin lah Bapak kepala sekolah saya itu orang yang bijak, baik hati, tidak sombong lagi. Terus beliau itu karakternya ngayomi yang di bawah. Yang kedua yang saya hormati itulah berkolaborasi, saling bertukar pikiran dengan guru-guru yang saya anggap sebagai senior saya nanti. Harapan saya semoga beliau bisa memberikan masukan yang sifatnya gini, meringankan apa yang seolah menjadi beban saya seperti itu. Harusnya sih saya enggak harus ini tak jadikan sebagai beban, saya nikmati saja, tapi karena itu lebih spontan, saya kok pikir sudah mengajar kelas 6 masih ada tugas tambahan lagi seperti itu. Memang untuk mengatasi atau kesempatan yang diberikan kepala sekolah tadi, Bu Wiwi harus memilih salah satu, dan dalam arti Bu Wiwi harus berkonsultasi lagi ke kepala sekolah seperti itu ya. Terus rencana atau strategi Bu Wiwi untuk apa namanya mengatasi hal yang sudah diutarakan Bu Wiwi itu apa? Menunggu hasil masukan saran dari beliau Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang saya anggap senior dalam hal ini ya Bu, ya itu nanti saya akan yang pertama optimis harus saya lakukan, kemudian yang kedua saya juga harus bisa menerima dengan legowo Bu apa yang sudah menjadi keputusan dari kepala sekolah, karena saya rasa seperti ini. Seorang kepala sekolah itu tentunya lebih bijak. Beliau dalam memutuskan segala sesuatu sudah penuh dengan pertimbangan yang matang. Artinya enggak blur gitu loh. Kalau menurut bahasa Jawanya itu enggak blur, sudah penuh pertimbangan. Jadi saya sudah harus langkah selanjutnya aku harus bisa dan mau serta aku harus mampu menjalani ini semua. Dengan cara apa saya nanti enggak berhenti belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti itu saya sudah harus memantapkan diri untuk kalau teman-teman yang lain bisa, kenapa saya tidak? Istilahnya gini, saya harus memotivasi diri saya sendiri, saya harus membuang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif saya. Bagus sekali ya rencana Bu Wiwi ke depannya, betul sekali Bu Wiwi. Kita sebagai guru itu juga harus siap dengan tugas apapun yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah. Apalagi mengenai tentang pembelajaran di kelas atau di sekolah itu apapun yang
dibebankan kepada kita, insya Allah kita harus siap seperti itu guys tadi. Gitu. Selanjutnya, apa komitmen Bu Wiwi terhadap rencana Bu Wiwi tadi? Menurut saya seperti itu. Saya harus tetap Ulangi ya. Untuk selanjutnya, apa komitmen atau apa namanya selanjutnya ya Bu Wiwi, apa komitmen Bu Wiwi untuk hasil yang dicapai dengan cara melakukan apa untuk kedepannya atau selanjutnya, komitmennya Bu Wiwi untuk langkah selanjutnya itu apa? saya berharap dengan usaha keras, kerja keras yang akan saya laksanakan nanti, harapan saya itu ini segala sesuatunya bisa sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan harapan kepala sekolah beserta dengan rekan-rekan guru yang ada. Saya mendapatkan itu lulusan daripada anak didik yang saya ampuh di kelas 6 selama 1 tahun tadi, itu mereka menjadi generasi yang berkarakter. Kemudian kalau dari wali murid itu kan menghendaki anaknya mempunyai atau mendapatkan nilai yang tinggi seperti itu. Jadi pada umumnya, secara umum yang diharapkan oleh wali murid, begitu juga dengan harapan sekolah dan harapan kita selaku guru, apalagi saya guru selaku yang mampu. Otomatis saya harus lebih bekerja keras bagaimana caranya supaya anak mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh, seperti itu Bu. Dan saya juga tidak harusnya terus belajar, kemudian belajar dari guru-guru senior yang sudah sering mengajar di kelas 6. Karena gini Bu, dari sekian puluh tahun saya mengajar di SD, saya baru kali ini ditugaskan mengajar di kelas 6. Seperti itu Bu. Tantangan ya. Betul sekali. Sekaligus tugas tambahan lain itu Bu, masih ditambah pengelolaan sekolah, ditambah lagi mohon maaf saat ini saya juga sedang menyelesaikan tugas di program guru penggerak itu Bu, angkatan 10. Jadi saya juga harus pandai-pandai mengatur waktu, memanage waktu, skala prioritas harus saya pegang, seperti itu Bu. Banyak sekali ya tanggung jawab yang Bu Wiwi emban dalam arti ya ini yang direncanakan Bu Wiwi sudah bagus. Saya juga sangat mendukung ya atas komitmen yang Bu Wiwi sampaikan tadi. Ini mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Dari diskusi ini, apakah Ibu mendapat solusi atas permasalahan yang sudah Ibu bicarakan dengan saya? Setelah beberapa saat saya mengatur apa yang menjadi unek-unek saya kepada Bu Lina, kok nggak sedikit ya Bu. Kalau rasanya itu lega gitu loh Bu, plong. Saya serasa yang tadinya memikul seberat beban apa yang ada di pundak saya, setelah saya mengatur pada jenengan, saya juga lebih menantang diri, solusi yang saya lakukan, yang saya dapatkan lebih mantap seperti itu atas apa ya, komunikasi saya dengan Bu Lina seperti itu. Alhamdulillah kalau sudah mendapatkan solusi apa yang menjadi permasalahan Bu Wiwi, untuk kedepannya semoga lebih lancar, semoga lebih sukses lagi ya Bu. Semangat untuk mengemban beberapa Mohon tugas. bantuan doanya Bu. Ya, amin. Gitu ya Dukungan dari Bu Lina juga, support dari Bu Lina juga. Meskipun supportnya itu lewat udara Bu, jadi kan memotivasi saya lewat WA, ngechat saya malam-malam, saya pulang alhamdulillah Bu Lina kok kayaknya saya kalau punya masalah maka Bu Lina lebih meringankan lah Bu, meringankan beban saya seperti itu.
Begini Bu Lina, saya terima kasih sekali sudah mengganggu waktu panjenengan. Saya rasa cukup, saya juga sudah plong ini rasanya, karena ini kita juga harus melanjutkan tugas kita mengenai administrasi Bu. Jadi saya terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas saran masukan dari Bu Lina. Terima kasih sudah bermanfaat dari saya di umumnya untuk peserta didik kita nanti. Seperti itu ya Bu. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama, Saya tak tahu lagi berdiri. Tadi sudah itu ngecas laptop gitu loh Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Lina, bagaimana tadi hasil coachingnya sama ini? Lancar Pak, alhamdulillah, tidak ada hambatan, semua bisa terselesaikan gitu Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Kemudian apa saja yang sudah jenengan lakukan ya Bu ya kepada Bu Wiwi pada saat coaching untuk mencapai indikator tercapaian? Iya, tadi Dewi sudah melakukan dengan baik sesuai dengan alur kita, dan juga saya sudah menggali untuk menemukan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Wiwi seperti itu Pak Sol. Ya luar biasa Bu Lina. Jadi pengamatan saya jenengan ini sudah luar biasa Bu. Jenengan sudah melaksanakan alur tirta. Jenengan sudah mengarahkan koci yaitu Bu Wiwi tadi, sehingga Bu Wiwi bisa mendapatkan rencana tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian jenengan juga sudah menjadikan Bu Wiwi sebagai koci itu menjadi orang yang bertanggung jawab, yang berkomitmen untuk melaksanakan si solusi atau rencana tindakan yang sudah Bu Wiwi temukan tadi juga. Ini luar biasa loh Bu. Iya Pak. Jenengan sudah menjadi pendengar yang baik. Jenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jenengan ini bagus lah intinya tuh. Luar biasa. Iya Pak. Kemudian gini Bu, untuk kompetensi apa yang akan jenengan kembangkan setelah melakukan coaching ini? Ya, terima kasih Pak Solikul. Dalam hal ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ya lebih mendalami alur kita supaya apa? Supaya nanti ada coaching selanjutnya atau ada supervisi coaching selanjutnya itu akan lebih baik lagi dan lebih lancar lagi, dan bisa menjadikan solusi bagi teman-teman yang lain juga. Oke Bu Lina, itu akan dengan semoga ke depan ini ini sudah bagus, tapi karena jadi tadi katanya ingin mendalami lagi alur kita lebih baik ya Bu ya. Ya semoga apa yang harapan ini tercapai. Iya Pak Solikul. Oke Bu, terima kasih. Saya mohon diri loh Bu. Iya, sama-sama Pak Solikul. Terima kasih ya Pak Solikul. Jangan bosan-bosan ya. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Salikul. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Ini kelihatannya panjenengan hari ini ada kegiatan coaching bersama dengan Bu Nuryati ya? Iya, insya Allah nanti hari ini itu ada kegiatan coaching bersama Bu Nuryati. Tadi beliau Bu Nuryati itu telepon saya. Nanti ya Pak, sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan coaching ini, ada yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Ya. Pada saat panjenengan melaksanakan coaching nanti, akan saya amati Pak. Saya selaku supervisor di sini akan mengamati proses coaching panjenengan bersama dengan Ibu Nur. Kemudian nanti harus sesuai dengan rubrik penilaian coaching.
yang diantaranya yaitu nanti apakah panjenengan nanti sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu ya. Kemudian harus juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Saya rasa Pak Solihin juga sudah sangat-sangat memahami beberapa prinsip coaching yang akan panjenengan laksanakan itu. Oh iya Bu, ya, itu sih Bu, ada apa namanya kemitraan, kemudian apalagi Bu, proses kreatif ya Bu ya, dan memaksimalkan potensi. Betul sekali. Dan nanti dalam sebelumnya nanti proses observasi akan ada beberapa yang harus dipertanyakan. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan dalam kegiatan coaching ini, Pak? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu ya itu apa namanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, bagus sekali, Bapak. Kemudian selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik dalam yang ingin panjenengan kembangkan nanti dari ketiga kompetensi yang sudah panjenengan sebutkan tadi? Ya minimal 2 kompetensi. Oh iya, apa itu Pak? Yang pertama yaitu kehadiran penuh dan apa namanya istilah itu pertanyaan berbobot itu. Bagus. Kemudian yang terakhir ya Pak, sebelum panjenengan bersama dengan Bu Nur nanti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin panjenengan capai itu seperti apa? Ya, karena dari kata-kata coaching itu artinya itu kita itu apa namanya itu ada coaching otomatis ini berarti coachingnya harus mendapatkan jalan keluar atau solusi dari permasalahannya itu. Itu ya. Ya, terima kasih selamat melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Bu Nuriyati. Semoga nanti Bu Nur juga bisa menemukan permasalahannya sendiri secara plong, tidak ada beban yang diembannya seperti itu. Dan nanti Bapak mohon tolong selesai panjenengan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan Bu Nur, nanti saya kembali lagi menemui panjenengan. Itu ya, kita izin ya. Selamat melaksanakan, semoga sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya keadaannya sangat baik Bu Nuri. Jadi kan kabarnya Bu? Ya, baik juga Pak. Alhamdulillah gitu. Ya, begini Pak Solihin. Saya itu kemarin ya Pak, saya itu sudah mencoba untuk Si Bu, apa? Oh iya, sekali Bu, beli. Apa seperti ini Bu? Apa? salam ulang lagi. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Bu Iwi sih. Bu Nuri. Bu Nuriyati ya, tapi Bu Nuriyati. Ternyata benar. Ya benar. Ulangi apa juga? Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Selamat pagi Pak Solihin. Ya, selamat pagi Bu Nur. Bu Nur gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oh baik, iya alhamdulillah. Bu Nur, kok tumben sih Bu jenengan kok datang ke sini? Iya gini Pak, kemarin kan saya mencoba untuk menghubungi Pak Solihin ya. Namun mungkin dengan kesibukan Pak Solihin, ya Pak Solihin itu tidak mengangkat telepon saya. Oh yang hari Senin itu Bu? Iya betul. Senin jam setengah 3 Bu? Iya. Oh itu anu Bu Mona, Bu saya itu pulang dari sekolah itu apa di jalan Bu, jadi HP-nya tak taruh di tas itu, jadi saya nggak kedengeran. Iya Pak, terus
Oh iya, alhamdulillah mau Bu. Saya ini bisa oke. Oke, ini saya free nih Bu, santai-santai nih ya. Monggo. Lah, kira-kira ini ada tujuan apakah? Menemui saya. Betul. Ya itu tentunya menemui Pak Sesu punya tujuan ya, tujuan saya ya. Yang saya hadapi ini loh Pak, masalah saya kemarin itu kan saya ditugaskan mengajar selalu ada 8 tahun, tidak 8 tahun atau 5 tahun itu kan selalu di kelas rendah. Dan untuk tahun ajaran baru ini saya itu mendapat tugas untuk kelas 5. Nah, jadi dari peralihan dari kelas 3, kelas 3 langsung ke kelas 5. Yang saya pikirkan tuh gini Pak, kelas 5 itu kan sebentar lagi akan melaksanakan ujian tes IPK pertama, dan itu semuanya harus mengikuti semua anak-anak. Pikiran saya itu gini, baru mau masuk kok sudah langsung sebentar lagi mau diadakan tes ujian IPK. Kemudian setelah itu kan saya langsung menggali informasi kondisi anak saya itu seperti apa nantinya, kan seperti itu. Jadi saya menggali informasi dari guru sebelumnya Pak, guru kelas 5. Di situ saya mendapatkan info ya, ternyata anak saya itu banyak yang begini Pak, ada yang khusus, keterbatasan mental seperti itu. Ya, kemudian anaknya itu katanya juga nakal-nakal gitu loh Pak. Iya, dan anaknya nggak tahu tuh ternyata ya juga dalam pemahaman kalian itu juga rendah sekali seperti itu. Pikiran saya tuh nanti kalau mengikuti tes ujian IPK ini nanti seperti apa kalau kondisinya seperti itu gitu loh Pak. Ya, dari apa yang jenengan ceritakan Bu, dari cara jenengan menceritakan, ya saya sedikit banyak ada gambaran, bisa memahami apa yang jenengan khawatirkan, apa yang jenengan rasakan menjadi seperti beban. Jadi saya bisa mengetahui permasalahan jenengan yang sama ini jenengan pernah dulu. Tapi sebelumnya biar tenang, biar santai jenengan ini masih bingung apa tidak Bu? Masih jenengan dulu Bu, biar tenang Bu, monggo Bu. Ada air pendingin monggo Bu. Ya terima kasih Iya, Pak. monggo. Iya terima kasih. Nah ini gini Bu, ini sebelum berakhir ya. Iya. Kira-kira jenengan kok bisa ditaruh dalam kelas tinggi yaitu di kelas 5 oleh hasil rapat itu kira-kira kekuatan engine itu ada kekuatan apa gitu di situ kok sampai tadi dikasih gitu. Sedangkan tadi kemudian ceritanya dari galian informasi guru kelas 4 kan begitu ya informasinya dia gitu. Gini Pak, dulu tuh saya selalu diberikan tugas untuk memegang kelas rendah ya Pak. Itu karena saya diberi tugas tambahan dari Pak. Nah, tugas tambahannya itu kan menurut saya juga sudah berat bagi saya kan. Saya sebagai bendahara dan sekaligus sebagai operator bus. Oh, masya Allah, luar biasa Bu. Iya, jadi di situ kan saya diberi apa ya Pak, keleluasaan untuk memilih mau pegang kelas yang mana gitu. Jadi saya memilih pegang kelas yang rendah saja. Nah, sekarang itu kan saya sudah tidak pegang bos, tidak menjadi operator juga ya kan Pak. Jadi menurut Pak Kepala itu mungkin ya dengan saya sudah tidak punya tugas tambahan, mungkin saya bisa ditugaskan untuk memegang kelas tinggi yaitu kelas 5 tadi Pak. Dan sebentar lagi malah untuk ujian itu seperti itu Pak. Terus gini Bu, itu kalau untuk apa kekuatan yang jenengan atau apa itu dari jenengan
Kalau untuk kekurangan atau lemahnya jenengan itu apa? Kalau menurut rekan-rekan saya ya Pak, Iya. guru yang lain itu kan saya itu orangnya itu gini Pak, sabar katanya seperti itu. Kalau saya sendiri sih mengatakan saya itu kurang sabar Pak. Saya lebih sabar. Nanti kalau menghadapi anak-anak yang nakal-nakal itu Pak, nah pikirannya seperti itu bisa menangannya dengan baik. Di sini Pak. Itu juga punya kekurangan dan kekurangannya itu ya saya itu punya was-was gitu loh Pak. Nanti pada saat saya sudah pembelajaran ini sudah aktif ya Pak, sudah masuk, kok sampai saya menghadapi anak yang berkebutuhan khusus tadi, kemudian dengan anak yang nakal-nakal tadi, saya sampai tidak bisa memberikan bimbingan yang baik, memberikan pengajaran yang baik itu loh Pak, yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi saya itu was-wasnya di situ bingung kayak gitu loh Pak. Ya, ya, ya. Iya, begini lagi. Monggo. Kita mengeksplor. Terus gini, dari semua nabi yang jenengan ceritakan, terus kira-kira jenengan ini mempunyai sebuah gambaran solusi apapun. Iya, kalau saya itu ya Pak, saya dari permasalahan saya tadi, saya itu kayaknya ingin merencanakan, tapi dalam benak ini saya mulai dari mana gitu loh Pak. Makanya saya mendatangi Pak Solik itu, saya mulai dari mana ini tentang kondisi anak yang seperti itu. Tapi saya itu kayaknya mau seperti itu. Paling tidak yang saya akan lakukan yaitu dengan saya berkoordinasi dengan wali murid, terutama tadi Pak, orang tuanya yang berkebutuhan khusus tadi, saya mau intinya ya saya mau ke rumahnya, mau berkomunikasi atau juga bisa orang tuanya saya panggil ke sekolah dengan persetujuan kepala sekolah ya, tentunya seperti itu. Intinya saya berkolaborasi bersama nanti bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik dalam menangani anak tersebut, seperti itu mungkin saya rencanakan ke depannya ya. Iya betul. Kemudian nanti ya mungkin di situ saya akan minta untuk tambahan waktu pembelajaran Pak. Mungkin ya saya lakukan pada waktu setelah itu Pak, setelah selesai pembelajaran kan saya khusus menangani anak tersebut. Itu yang bagi anak yang berkebutuhan khusus tadi loh Pak. Jadi saya bisa fokus seperti itu dalam menangani anak yang tadi seperti itu. Nah untuk yang anak-anak yang nakal itu loh Pak, mungkin ya saya nanti bisa memberikan bimbingan pendekatan secara tadi, dan dari situ nanti mungkin saya bisa mencari dan menggali permasalahannya apa sih anak-anak kok sampai nakal kan seperti itu. Mungkin itu bisa dari lingkungan dari rumahnya atau dari sekolah sendiri kan bisa juga itu memang kekurangan dirinya atau kekurangan dari juga pembawaan dari lingkungannya seperti itu loh Pak. Bukan berarti langsung kita proses itu kesalahan anak kan bukan Pak. Kita harus cari tahu, kita menggali permasalahannya itu loh. Jadi itu seperti itu apa gitu ya. Itu rencana saya seperti itu. Dan informasi. Ya terus gini, kira-kira komitmen apa yang menurut jenengan untuk melaksanakan dari apa yang sudah jenengan rencanakan? Saya ya, karena saya di sini sebagai guru kelas, wali kelas 5 ya, jadi saya ya akan bertanggung jawab penuh kepada anak didik saya. Saya harus bertanggung jawab dimanapun kondisi anak saya didik saya itu, saya harus bisa mencari solusi pemecahan dari semua masalah itu agar nanti bisa terselesaikan. Yang dulunya ya Pak, was-was saya itu
nanti yang saya takutkan adalah anak tadi yang benar-benar khusus, anak-anak yang nakal tidak bisa mengikuti ujian IPK. Ya harapan saya nanti setelah saya memberikan bimbingan, memberikan dengan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan nanti bisa mengikuti ujian IPK itu dengan baik tanpa ini saya datang setelah dengan mengutarakan aspirasi ke sini, kemudian dengan apa namanya menceritakan apa yang dengan jadikan beban atau dengan khawatirkan gitu. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol, jenengan sudah punya jalan keluarnya, sudah punya apa di antara solusinya dari jenengan tadi gitu. Kemudian kita juga sudah punya komitmen tanggung jawab dari apa yang jenengan temukan tadi. Gimana Bu sekarang rasanya? Perasaannya agak lega, Pak. Alhamdulillah. Iya, agak lega ya, tentunya saya sudah ngobrol sama Pak Solihun ya, dengan masalah-masalah yang saya hadapi tadi, yang itu banyak masalah ya Pak, menurut saya itu sekarang sudah lebih terbuka saya karena mendapatkan solusi nanti jalan keluarnya, dan saya bisa melaksanakan dengan sesuai tujuan yang diinginkan seperti itu Pak. Amin. Saya terima kasih loh jenengan mempercayakan saya menjadi tidak sekedar teman kita seperti itu. Itu sudah menjadi seperti keluarga. Karena termasuk hal ini jenengan utarakan ke saya, jenengan percayakan ke saya ini sebuah apa ya? Sebuah kepercayaan yang membanggakan, yang sangat apa namanya? Tidak bisa saya ucapan dengan kata-kata gitu, cukup dalam hati saya ini yang tak sendiri. Seperti itu. Terima kasih loh Bu Nuri jenengan apa namanya menganggap saya ini tidak hanya sekedar teman guru, tapi lebih dari itu. Terima kasih. Ya justru saya yang berterima kasih sama Pak Solihun ya. Kalau yang itu sudah sama-sama. meluangkan waktunya, Sama-sama. curhat saya ya, Sama-sama. dengan saya mencurahkan apa yang ada dalam kata-kata saya. Iya. Yang mungkin bisa mencari solusi bersama-sama nanti ya Pak dari masalah saya yang saya hadapi. Dan untuk selanjutnya monggo jenengan kalau mungkin membutuhkan waktu saya untuk jenengan yang ingin ngobrol biasa, monggo ngobrol hal seperti ini tadi, siap menjadi apa namanya manajer. Aku sukan aku bos, pokoknya kalau biasa mohon angkat telepon, kalau mungkin pas ganti angkat seperti tadi itu ya saya mohon maaf loh Bu. Kadang kita kan juga HP ya bisa taruh kita, kadang pas ada drinknya kita saya juga kadang memberikan Bu gitu loh. Ini saya terima kasih, mohon maaf tadi yang telepon nggak keangkat, malah saya keroyok ke sini, jangan kapok, terima kasih saya. Ya saya juga ucapkan terima kasih ya Ya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihun, Ya Bu, bagaimana tadi proses coachingnya bersama dengan Bu Nuriati, lancarkah? alhamdulillah lancar dan aman, terkendali. Tidak ada masalah ya? Insya Allah. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah panjenengan lakukan pada saat coaching bersama dengan Bu Nuriati tadi untuk mencapai indikator? Ya tadi alhamdulillah saya sama Bu Nuriati sudah melakukan alur cerita. Jadi Bu Nuriati ini apa punya permasalahan, kemudian apa namanya kita menggunakan alur cerita seperti itu. Dan juga tadi saya sudah apa namanya menggali untuk
permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi tadi Bu Nuryati juga sudah menemukan permasalahannya sendiri ya, Iya, alhamdulillah. menemukan solusi dari permasalahannya Betul, sendiri. betul. Ini begini Pak Solikul, yang ada pada catatan saya Ya. itu panjenengan sudah bagus, sudah menggunakan alat tirta, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan koci untuk rencana tindak lanjut yang harus dilakukan, kemudian tanggung jawab penuh juga iya, dan Bapak juga tadi sudah fokus dalam kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif dan juga sudah itu Pak, jenengan sudah bagus mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah seperti itu yang saya amati tadi Bapak. Kemudian selanjutnya luar biasa, panjenengan sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sempurna, bagus menurut saya, bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan berikutnya yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya dari diri panjenengan selaku coach? Ya, Kak, saya merasakan kompetensi saya untuk melaksanakan coaching itu perlu ditingkatkan kembali, sehingga nanti untuk kedepannya ketika saya melakukan coaching ini semakin baik dan semakin profesional seperti itu. Saya rasa itu cukup. Terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan hari ini. Kemudian semoga semuanya membawa manfaat bagi panjenengan, bagi rekan-rekan guru yang lain, khususnya bermanfaat bagi itu dunia pendidikan kita. Seperti itu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Bagaimana kabarnya Bu Wiwi? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Zahir batin sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching bersama Pak Solikul. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti pada saat coaching, ya Ibu perlu melakukan penyesuaian terhadap rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum kepada coaching, kemudian selanjutnya juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu, sebelumnya saya akan bertanya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada pagi hari ini? Terima kasih Bapak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bapak. Baik, dari kompetensi ketiga tersebut secara spesifik, kompetensi mana yang akan Ibu pilih dan kembangkan? Saya lebih mengacu kepada mendengar aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching. Baik Bu, nah kira-kira indikator tetap capaian dan tujuan dari tujuan pengembangan yang ingin disampaikan itu apa indikator? Menurut saya sih begini ya Pak, coaching nantinya itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti itu. Dan dia juga nanti setelah kegiatan ini perasaan, kemudian hati nuraninya apa yang ada di pikirannya itu bisa plong. Artinya bisa mendapatkan solusi yang beliau kendaki seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Setelah ini saya akan melihat supervisi percakapan coaching ya antara coach dan coach. Selamat melaksanakan coaching, semoga berjalan dengan maksimal dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Adi. Baik Bu, nanti setelah proses coaching selesai kita bertemu lagi ya Bu.
Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Solikul. Silakan masuk, Pak. Ayo Bu. Monggo Binara, monggo Binara. Monggo Binara, silakan. Ini dari mana ini Pak Solikul? Ada keperluan apa ini kok tiba-tiba datang ke sini? Tadi memang dari yang saya dari sekolah. Oh, Sendiri ya ke sini. Ya memang keperluannya untuk nunggu jenengan. oh gitu. Makanya ini sebelumnya saya mau maaf. Jenengan kira-kira ada waktu enggak untuk saya? Kebetulan pagi ini sampai dengan jam 3 sore nanti saya free, Pak. Tidak ada kegiatan yang penting, ini hanya benar-benar administrasi yang penting saya bekerjakan pagi ini saja. Seperti gimana ada apa? Kok ketinggalan jalur gunung sampai meluangkan waktu untuk ketemu sama saya, ini ada apa ini? Ya sebetulnya ini gini, saya ini punya bisa dikatakan unek-unek atau bisa dikatakan punya beban atau bisa dikatakan punya masalah yang sedang saya hadapi yang berkaitan dengan pekerjaan saya atau tugas saya di sekolah. Ya saya bilang gampang, tak pikir-pikir gini, saya teringat Bu, ini kan teman baik saya. Ke sisi lain dengan ini juga menurut saya ya Bu ya. Jadi sepertinya itu orangnya tuh enak kalau saya ajak untuk ngobrol-ngobrol, untuk bertukar pengalaman atau apa namanya untuk buat masalah atau itu juga terus ada kompetensi itu juga dan Bu kalian itu apa namanya Bu jenengan itu loh. Kalau ngomong jenengan itu sepertinya nanti tuh mungkin siapa tahu malah kelar gitu loh. Ya, harapannya gitu. Terima kasih Pak Solikul sudah mempercaya, punya rasa percaya terhadap saya bahwa saya nantinya bisa menjadi pendengar yang baik untuk panjenengan seperti itu, ya. Kira-kira apa sih masalah jenengan itu? Gitu. Kita dulu mau ngobrol. Nggak apa-apa. Santai saja. Ini jam santai banget ini bagi saya. Ceritanya gini, jenengan kan udah tahu sendiri ya Bu ya, saya biasanya itu kan mengajar di kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, kelas 5, kelas 6 gitu. Ya ini kemarin loh, sekitar 1 minggu yang lalu lah insya Allah. Itu kan pas itu kan ada rapat gitu. Ya waktu itu tuh saya itu pas ada acara loka karya, saya ikut di divisi Bu. Kemarin itu loka karya kita dari satu itu loh Bu ya. Ya sudah ingat saya. Ya saya kan memang izin Pak Kepala loka karya. Karena sekarang saya loka karya ya, saya loka karyanya saya izin dan ikut rapat di bagian kelas. Ya, ternyata saya itu untuk pelajaran ini saya ditaruh di kelas rendah mungkin 2 atau 3 mungkin masih apa namanya nggak seperti ini pikiran saya. Ternyata kan berapa bulan? Kelas berapa, Pak? Kira-kira berapa bulan? Bayang dulu. Ya, saya membayangkan kalau jenengan kok sampai membawa beban yang sebegini beratnya, kayaknya di kelas 1 benar. Nah itu masalah Bu, itu masalahnya saya Bu. Oh, gitu. Iya. Terus maksudnya jenengan gimana? Ya gitu, saya itu kan karena terbiasa di kelas tinggi itu kan ya tahu sendiri sih Bu, murid-murid kelas tinggi itu kan apa namanya sudah pintar membaca, kemudian juga pengertian, artinya itu kita itu bahasanya itu mengajarnya itu tidak seribut dengan anak-anak yang baru belajar membaca. Pikiran saya itu seperti itu Bu. Terus anak-anak yang sudah besar itu kan juga bisa kita komunikasikan itu, bisa maksud atau mengetahui maksud kita. Tapi kalau yang anak kecil itu kan saya membayangkannya itu gimana ya Pak?
kan kita ikut kita omong kali sore mudeng atau mungkin malah dolanan dewe atau mungkin gini juga Bu, kalau anak besar itu kan juga nggak mungkin nongkrong di kelas ya Bu ya, atau kemudian di kelas kan nggak mungkin ya Bu ya, tapi kalau anak kecil kan juga bisa seperti itu gitu. Ya saya itu merasa itu, ya saya sih sebetulnya Bu, saya terima tugas ini dengan senang hati, tapi saya itu bingung nanti bagaimana kalau saya tiba-tiba tidak mampu loh maksudnya. Begitu ya Pak. Masalahnya penjenengan seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanya, maksud dan tujuan panjenengan itu kok curhat seperti ini kepada saya itu bagaimana? Ya. Maksudnya jenengan pengennya itu yang seperti apa gitu loh yang ingin jenengan capai? Ya keinginan saya itu ya, saya ingin menjadi guru yang baik, yang bisa pas sesuai dengan untuk kelas rendah tapi di kelas 1 itu pikiran saya. Ya berhubung saya kurang pengalaman di itu karena terbiasa di kelas tinggi, ya makanya saya satu sisi dengan ya juga saya dengar kan juga biasa di kelas 1 juga, kelas 2, kelas 1 gitu sih. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu Pak terkait dengan keberadaan panjenengan saat ini. Kekuatan yang jenengan miliki saat ini itu seperti kelebihan kekuatan yang jenengan miliki saat ini. Ya sementara ini sih, ini menurut saya Bu ya, nah dengan yang lain. Kalau menurut saya sih, saya itu ya untuk mengajar ini saya sudah punya atau sudah terbiasa dengan media namanya apa namanya itu media yang berkaitan dengan apa namanya kemajuan teknologi seperti saya itu mengajar ya pakai proyektor, kalau pasti dia punya itu pakai gambar, pakai itu kadang kita pakai alat peraga, terus lain ya saya itu orangnya insya Allah apa namanya anak itu yang sudah Bu sama kelas tinggi itu ya open perhatian. Terus sisi lain lagi ya saya itu gak banyak marah ke anak-anak kelas tinggi Bu. Ya mungkin saja dari aku malah sekolah saya naruh saya di kelas rendah itu ya mungkin diantaranya mungkin ya Bu ya faktor itu diantaranya. Tetapi ya saya sebagai manusia biasa yang merasa banyak kekurangan dan kelemahan, kan Om itu juga sih Om biasanya di kelas tinggi kok tiba-tiba kelas rendah gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Terus setiap harinya di pembelajaran kelas rendah itu sudah menggunakan media yang sesuai dengan kodrat zamannya seperti itu Bu. Kemudian posisi Anda saat ini, posisi panjenengan saat ini, kira-kira kekurangannya, kelemahan panjenengan gimana? Kalau ya menurut saya juga Ibu, nah, menurut orang lain saya belum gitu tahu ya Bu ya. Saya pribadi kekurangan saya juga masih banyak. Jadi begini, kalau mungkin kemarin media pembelajaran yang saya punya itu medianya kelas tinggi ya. Di apa namanya mungkin sudah banyak Bu alat kelas tinggi, media-media yang mengandung untuk kelas tinggi itu saya punya. Tapi untuk kelas rendah kan juga saya itu belum punya gitu loh. Jadi harus persiapan dari nol gitu loh Bu. Ini kan termasuk kekurangan ya Bu ya. Kalau hanya gitu. Kemudian rencana aksinya jenengan itu dari kekuatan atau kelebihan, dari kelemahan kekurangannya panjenengan, kira-kira rencana atau strategi apa yang ingin panjenengan lakukan untuk mencapai
silat? Kalau gimana ya? Ini dengan pertanyaannya tiba-tiba loh. Saya nggak terpikirkan seperti ini loh. Kira-kira saja lah, gambaran secara umum saja. Gitu. Iya, gambaran Ya panjenengan. gini. Kira-kira ya. Yang pertama otomatis saya harus belajar dengan guru senior yang sudah senior di kelas rendah itu. Iya. Kemudian karena saya tadi media-media audio video atau peraga kelas rendah ini apa namanya Bu kurang ya boleh kata masih belum kompetitif tinggi bagi saya harus menyiapkan itu semua sebelum nanti anak-anak masuk ini cukup. Terus sisi lain lagi game biasanya game yang kalau kelas tinggi itu kan nggak mungkin saya akan di kelas rendah sih Bu. Kan ini kan saya harus belajar game untuk anak-anak kelas Iya. 1 ya Bu ya. Iya. Mau game kelas tinggi kan nanti nggak cocok ya Bu ya. Berarti ya saya juga harus menyiapkan itu juga Bu. Sisi lain lagi mungkin untuk ketelatenan. Kalau mungkin di kelas tinggi itu saya ada telaten, tapi mungkin kalau kelas rendah ya berarti saya harus mempersiapkan atau menyiapkan diri ketelatenan saya harus Ekstra. saya ekstra lagi. Iya. Ya mungkin itu Bu. Sementara ini yang baru saya angan-angan saya pikirkan dari pertanyaan ini jadi tiba-tiba Bu. Iya. Terima kasih. Saya bisa menerima apa yang jenengan utarakan. Menurut saya jadi gini ya Pak. Jenengan itu sudah bagus, punya strategi atau rencana untuk belajar lebih dalam lagi terhadap guru-guru senior yang sudah terbiasa mengajar di kelas rendah. Itu ya Pak tadi yang pertama. Yang kedua juga jenengan akan mengajarkan kepada anak-anak yang di kelas rendah itu sesuai dengan kodrat alamnya maupun sesuai dengan kodrat zamannya. Jangan sudah bagus itu Pak, mau mencari referensi dari video-video pembelajaran yang cocok untuk kelas 1 itu sudah bagus saya rasa. Kemudian mungkin ada lagi yang ada di benak panjenengan selain beberapa strategi yang sudah panjenengan utarakan tadi, barangkali bisa menjadi memotivasi panjenengan, menjadi bahan panjenengan dalam memajukan pendidikan khususnya di kelas 1 ini. Ya, Atau sementara itu dulu? ya sementara itu dulu. Sementara nanti seiring dengan berjalannya waktu, semoga Bapak menemukan solusi-solusi atau strategi lain seperti itu ya Bapak ya. Ini yang terakhir Bapak, kira-kira komitmen atas hasil yang ingin dicapai panjenengan untuk menentukan langkah selanjutnya ini seperti apa? Jadi nanti yang pertama saya insya Allah akan berkonsultasi dengan kepala saya sehingga nanti supaya saya bisa dan juga saya nanti yaitu juga nanti konsultasi menghubungi guru senior sehingga nanti saya juga dapat bimbingan dari guru senior. Masukan-masukan yang positif, yang membangun, mensupport panjenengan gitu ya. Bagus Pak. Saya rasa itu cukup apa yang sudah menjadi strategi maupun komitmen dari panjenengan. Semoga nanti kedepannya bisa membawa nilai positif juga, membawa aura positif juga, dan bermanfaat bagi keseluruhan lah untuk sekolahan secara umum, untuk panjenengan selaku guru baru di kelas rendah kelas 1 itu tadi, dan yang pertama dan utama untuk kebaikan peserta didik kita seperti itu ya Bapak ya. Kemudian menurut panjenengan apakah sudah itu ya cukup dengan pertanyaannya ke saya, apa itu perbincangan kita kali ini
Mungkin ada yang ingin ditambahkan, monggo. Benar Pak, ini saya masih free, nggak ada kerjaan apa-apa. Ini monggo lah kalau panjenengan masih punya unek-unek. Besar harapan saya panjenengan dengan roya-roya datang ke sini menemui saya ini, panjenengan bisa plong gitu loh Pak. Gini Bu Yuli, setelah saya ketemu jenengan, ini itu saya itu sudah merasa beban saya ini seperti sudah menjadi tidak beban. Terus permasalahan saya ini yang tadinya seperti itu tertutup, seperti saya itu tidak punya jalan keluar, ya ternyata alhamdulillah berdiskusi dengan jenengan ini saya sudah setidaknya ada jalan keluar, sudah apa namanya seperti ada titik keterangan nanti apa yang harus saya lakukan. Jadi saya kita yang cukup sibuk dan saya terima kasih matur nuwun lebih jenengan ini. Mohon maaf Bu. Tidak, sama sekali tidak. Saya malah justru senang bisa membantu ngeplongke napa ingkang dados unek-unek panjenengan di sini. Kemudian semoga juga saya bisa membawa manfaat bagi panjenengan. Amin. Kita dua-duanya juga bisa menerima manfaat dari kegiatan kali ini. Seperti itu ya Bapak ya. Oke Bu, Ini terima mau kasih. dilanjut, monggo ngopi-ngopi dulu atau Matur gimana? nuwun, ini karena hari Jumat, jam berapa Bu? Ini sudah jam 11 loh Oh, Pak. mohon maaf ini saya itu hari ini Jumat ini itu saya punya tugas tugas khotbah saya Bu. Oh gitu. Iya Bu. Terima kasih. Nanti insya Allah kita lanjut lain kali ya Bu. Semoga ada kesempatan kita diberikan kesehatan panjang umur hingga bisa berkonsultasi, berkomunikasi seperti ini ya Pak, yang bisa membawa dampak positif bagi dunia pendidikan kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Wiwi, bagaimana tadi proses coachingnya bersama Pak Solihul? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, tadi itu Pak, ketika Pak Solihul kok datang kepada saya untuk mengungkapkan, mengutarakan kalau dia itu punya masalah di kelasnya, di sekolahan dan seperti itu. Alhamdulillah, saya juga sudah membantu sesuai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur delta seperti itu Pak. Alhamdulillah dan berjalan lancar sekali, berjalan sangat lancar sekali. Baik Bu, kemudian apa yang Ibu lakukan tadi pada saat coaching sehingga indikator pencapaian itu bisa tercapai sehingga bisa lancar dalam prosesnya? Tadi itu yang sudah saya lakukan menggali coaching untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, yang menemukan permasalahan yang dihadapinya sendiri itu, kemudian alhamdulillah tidak ada kendala. Tadi ada sedikit kendala yang dia Bapak coach tersebut sedikit ada kebimbangan lah. Namun pada akhirnya oke lah dia bisa menentukan sikapnya seperti itu. Baik, ya. Saya memberikan catatan di sini dulu ya. Tadi betul Ibu sudah menggunakan alur peta dalam proses coaching. Kemudian Ibu juga sudah fokus dalam prosesnya, sudah hadir penuh di ruangan, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang luar biasa. Itu apa yang sudah Ibu lakukan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Gitu ya. Menurut saya sih keinginan saya, besar harapan saya itu saya inginnya mendalami alur delta sehingga ke depan kalau ada kegiatan coaching seperti ini saya bisa melaksanakannya dengan baik dan lebih baik lagi seperti itu. Baik, mudah-mudahan ya Bu nanti bisa lebih mendalami alur delta sehingga proses coaching ke depan baik kepada rekan sejawat maupun